Kita masuk sekarang kepada bab yang ke-19. Lam yathbut wujubil ghusli ba'dal hijamah. Bab ini bab yang penting juga, sehingga penulis memasukkan di dalam kitabnya, karena dari prakteknya waktu penulis membuka klinik di tempat Arab, maka kebanyakan dari orang-orang yang datang menanyakan, setelah aku ini dibekam mandi ya? Kita bilang jangan mandi sekarang, karena luka nanti masuk infection. Kenapa pertanyaan banyak seperti itu? Ternyata mereka, namanya juga orang Arab, membaca literatur awam yang Arab. Tulisan mereka Arab semua. Sehingga masyhur di kalangan mereka bahwa mandi setelah bekam adalah disunahkan atau ada syariatnya. Maka dari situ kita memahami, kok orang awam nih, bukan orang penuntut ilmu, awam bekerja dan sebagainya, setelah selesai bilang, dokter, aku nyebutnya ke kita dokter atau tabib, kita habis ini harus mandi ya? Kita bilang jangan, nanti mungkin malam boleh, sore mau salat maghrib, karena dibekamnya jam 9, biar sudah kering dulu. Ternyata pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan banyak dari orang-orang, menunjukkan mereka mempunyai literatur. Mereka membaca dari kitab-kitab fikih ataupun sekedar hadis bahwa di sana ada kewajiban mandi untuk orang yang berbekam. Makanya di sini disebutkan bab lam yathbut wujubil ghusli ba'dal hijamah. Tidak ada kesahihan hadis yang mewajibkan setelah berbekam untuk mandi. Kalau ditanya, ini kan hadisnya dhaif, kok disimpan misalnya di sini? Bukankah judulnya kumpulan hadis-hadis yang sahih? Maka kita katakan tidak mengapa dimasukkan, namun dijelaskan bahwa hadis ini dhaif. Karena ini juga ilmu. Karena mau dibuat bab misalnya tidak ada syariatnya untuk mandi, tetap mengeluarkan hadis ini. Sehingga penulis tidak apa-apa menyebutkan hadis dhaif, namun justru menjelaskan dengan judul bab lam yathbut, tidak sahihnya hadis, sehingga tidak diamalkan, tidak wajib mandi berbekam. Kalau dia misalnya kotor, bekas darah, alhamdulillah para bekamers membersihkannya dengan detol atau dengan alkohol atau dengan minyak zaitun dan seterusnya, maka akan bersih, sehingga tidak butuh kepada mandi. Adapun pendalilannya seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan awas hadis ini dhaif, jangan dipikir al-akhbar as-sahihah berarti hadisnya sahih. Tidak, karena sekarang kita syarah hadis ini dhaif. Dan di babnya juga disebutkan lam yathbut, tidak sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Yahya ibnu Hammad, haddatsana Abu Awanah. Siapa Abu Awanah? Sering kita lewati, Waddah al-Yashkuri, muhaddis di tabaqah yang ke-7. An Abdillah ibni Abi Safar, an Mus'ab ibni Syaibah, an Talq ibni Habib, an Abdillah ibni Zubair, an Aisyah. Sanadnya banyak, padahal dari Imam Ahmad, yang di atas dari Imam Al-Bukhari. Maka sanadnya banyak. Dari Nabi Muhammad SAW berkata, yaktasilu min arba'ah, maka mandilah dari 4 perkara. Di sini diperintah mandi oleh Nabi, seperti keadaan mandi wajib. Pertama, minal jum'ah, mandi Jum'ah pertama. Mandi Jum'ah wajib apa tidak? Mana dalilnya? Di hadis yang banyak dari Ibnu Umar dan yang lainnya, Abi Hurairah, ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi orang-orang yang telah baligh. Maka bagi yang sudah baligh, mandi Jumat wajib, harus dia niat mandi Jumat.
Jangan hanya sekedar mandi kebiasaan. Apalagi di Indonesia ini, dari cerita-cerita mereka para masyayikh yang datang, waktu kami dulu pertama kali belajar di Tengaran, di Al-Irsyad, di Salatiga, datang masyayikh-masyayikh, meskipun masyayikh dari kaleng-kaleng, dari Kuwait, dari Ihya Uturoth, yang syekhnya itu musbil dan jenggotnya dirapihkan, dicukur rapih, rata. Maka mereka pada kaget dengan kita. Kalian ini orang Indonesia mubadzir air. Bilangnya ke kita seperti itu. Kaif? Masya Allah, sebelum belajar jam 7. Orang Indonesia belajar jam 7. Di Jamiah Islamiyah atau di tempat lain di Arab belajar tuh jam 8 ke atas. Di Indonesia kita ba'dal fajr, salat fajr, menghafal, targetnya seperti itu memang. Jam 6 pulang ke Sakan, merapikan dan makan dan mandi. Maka orang Arab ini tahu kalau WC umum di Tengaran itu penuh menjelang belajar. Masya Allah pada mandi. Padahal Tengaran itu dingin di bawah kaki Gunung Merbabu. Dan memang dingin. Namun orang Indonesia kebiasaan mandi ya mandi. Kapanpun dia mandi ya mandi. Anak kita yang kecil pun mandi ya mandi. Semua. Kecuali Abdurrahman. Ya. Abdurrahman jarang mandi. Orang Arab. Benar, mereka tidak pernah mandi. Makanya Syekh ini pun kaget. Syekh abal-abal ini. Kalian ini mubadir. Bilangnya kita mubadir. Kenapa Syekh? Mau belajar jam 7 mandi. Habis selesai salat, sebelum salat duhur kan selesai jam setengah 12. Sampai jam 12 adzan tobur. Dia pulang tuh melihat, ngantri WC. Ngapain? Mandi. Setelah belajar di kelas mandi. Terus dia ngajar asar nanti. Setelah asar pelajaran selesai mau sholat maghrib jam 5, 5.30 seperti itu. Menjelang maghrib ngantri mandi. Kalian mandi 3 kali sehari. Kita heran. Lah kamu gak pernah mandi. Akhirnya mengaku Al-Arab mandi cuman sepekan sekali atau mandi junub. Dan itu memang kenyataannya, mereka boleh bilang seperti itu, memang dingin. Cuacanya memang di Salatiga dingin, di bawah Gunung Merbabu. Bukan dingin lah, sejuk. Mungkin seperti di Solo ataupun di tempat-tempat yang lain, Bukit Tinggi, kalau di Sumatera. Maka kesimpulannya, mereka menganggap bahwa mandi itu suatu perkara yang tidak lumrah di atas 3 kali sehari. Maka kalian dikatakan mubadir. Alhamdulillah air banyak kita bilang. Gak ada mubadir. Bahkan dulu kita tidak tahu kalau hadis ini palsu. An-nadhafatu minal iman ya Syekh. Ketawa aja dia. Alhasil seperti itu. Kesimpulannya, mandi itu dari 4. Pertama, minal jumu'ah. Nah inilah Arab. Yang bujangan-bujangan tidak mandi kecuali Jum'ah. Karena wajib. Kalau bukan wajib tidak akan mandi. Dan yang kedua, wal janabah, mandi junub. Maka ini wajib. Yang ketiga, ghuslul mayyit, setelah mencuci mayat, maka mandi. Dan yang keempat, wal hijamah. Kata ulang, iktasilu min arba'ah, mandilah dari 4 perkara. Minal jumu'ah wal janabah wal hijamah wa ghuslil mayyit. Mandilah dari hari Jumat, dan mandi junub, dan mandi dari berbekam, dan mandi dari mencuci mayat. Maka di sini hadis ini dhaif. Penulis sengaja memasukkan di sini bukan karena sahih sesuai dengan judul kitab Al-Akhbar As-Sahihah, la. Karena di sini penulis menyebutkan di bab ke-19 lam yathbut, tidak kuat, tidak benar. Wujubil ghusl ba'dal hijamah, tidak ada. Dan tadi kenapa disebutkan bab ini oleh penulis? Karena banyaknya orang-orang waktu di Arab dulu, di Yaman membuka klinik, datang dari Saudiah, datang dari Kuwait, datang dari Imarat, datang dari Bahrain, semua datang dari negara Teluk. Maka mereka kebanyakan menanyakan masalah ini. Ya tabib, wajib aktasil? La, karena hadisnya dhaif.
Namun yang jadi poin, kenapa dibahas masalah ini? Karena banyak praduga persepsi orang-orang awam bahwa mandi setelah bekam itu wajib. Bahkan dari kelompok Asyiah Zaidiyah yang kita fahami di saat bicara, ada wajib li'anna dam najas. Maka mereka meyakini orang-orang Asyiah, Ar-Rafidah dan Zaidiyah yang datang ke kita bahwa darah yang keluar itu najis. Maka kita katakan di sana banyak azhar bagaimana Nabi di saat peperangan terkena para sahabat itu tombak, terkena sayatan pedang, iya apa tidak? Di zaman dulu pertempuran itu benar-benar ngeri. Pedang beradu pedang, tombak beradu tombak. Terluka ya terluka dalam. Di zaman now, bem, langsung kepada headshot, kepala. Tidak terasa, mati. Dan kena jantung, mati. Kena apa saja, kena granatnya, kena bom, mati. Orang zaman dulu tidak. Terkena pedang, tertusuk, luka lebar, tidak mati. Maka luka, tersayat di tangan, potong tangannya, tidak mati, sakit. Maka pada saat itu disebutkan di athar yang banyak, para sahabat bersama Nabi yusalluna bilibasihim wa fihim ad-dam. Dan ada pada mereka darah. Maka darah yang segar yang keluar dari tubuh tidak najis. Lalu darah yang najis keluar dari tubuh apa? Untuk perempuan saja, darah haid. Adapun darah laki-laki tidak najis. Adapun bagi mereka kelompok Syiah yang ngotot kepada kita mandi wajib. Kenapa? Najis hada. Kita katakan emangnya darah haid? La laki najis. Indana hada inda Zaidiyah. Maksudnya dari Syiah najis. Ya sudah terserah. Al-muhim mau mandi tidak mandi terserah. Alhasil hadis ini dhaif. Siapa penyebab dhaifnya? Tadi kalian catat Mus'ab ibnu Syaibah. Maka Mus'ab ibnu Syaibah telah berkesendirian Imam Ibnu Ma'in dalam pentausikannya dan didhaifkan oleh para ulama secara detail. Maka ini praktek dari dhawabit al-jarh wa ta'dil. Qad marra ma'ana idza ikhtalafa ta'arada bainal ulama fi tawthiq wa fi tad'if famada quddima al-jarh mufassar mina tawthiq al-mubham. Imam Ibnu Ma'in qol thiqah wa Imam Ahmad mada qol rawa ahadits manakir. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, yang tidak sesuai dengan muhaddisin yang lain. Ini celaan apa tidak? Jarah aula? Ajib. Jarahnya mufassar aula? Ma makna jarah mufassar? Jarah yang kembali kepada hafalan atau kembali kepada adalah. Misalnya huwa sarik, dia pencuri, dah jelas. Ini jelas jarah yang mufassar. Dia pembohong, kadzab, ini jelas jarah yang mufassar. Dan begitu pun hadis-hadisnya selalu manakir. Mana manakir mungkar. Jamak dari mungkar manakir. Hadis-hadisnya banyak yang menyelisihi dari muhadisin yang lain. Bukan hanya Imam Ahmad yang mencela seperti itu. Qala Abu Hatim la yahmadunahu laisa bil qawi. Para ulama tidak memuji dia, tidak ada yang merekomendasikan dia walaisa bil qawi, dan dia hafalannya tidak kuat.